Selamat pagi, Mbak Meli. Selamat pagi, Pak Yuda. Nah, maksud kedatangan saya ke sini ini mau minta izin nih sama Mbak Meli berkaitan dengan kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti beberapa waktu ini. Adapun rencana kegiatan yang ingin saya sampaikan, minta izin kepada Mbak Meli. Yang pertama adalah saya ingin membangun budaya positif di sekolah yang akan saya mulai dari kelas 7B. Jadi dalam waktu dekat ini saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan dukungan kepada saya berkaitan dengan bagaimana saya membuat budaya positif di kelas 7B dengan pertama kali membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya setelah saya membuat keyakinan kelas, nanti juga saya mohon izin kembali untuk yang kedua, yaitu melakukan diseminasi kepada teman-teman guru di SMP Singkarus ini berkaitan dengan budaya positif, kemudian motivasi diri, disiplin diri dan lain sebagainya yang akan saya sampaikan. Mungkin ini adalah sesuatu yang urgent yang mungkin baik juga untuk kita pahami bersama dan terapkan bersama bagaimana membuat peserta didik itu menjadi sadar akan pentingnya disiplin diri yang tumbuh dari diri mereka sendiri. Baik, terima kasih Pak Yuda. Pastinya kan saya sangat mendukung. Selama ini kan budaya positif di sekolah kita sudah tertanam. Nah, dengan Pak Yuda mengajak anak-anak tentunya akan lebih value-nya akan lebih dapat lagi ya, anak-anak semakin disadarkan, kemudian mereka juga punya cara berpikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda untuk diri mereka. Mungkin kalau selama ini kan budaya positifnya mungkin belum terlalu mendalam, tetapi sudah mulai tertanam dengan adanya ajakan dari Pak Yuda, anak-anak akan semakin mempunyai budaya positif. Kemudian kalau diseminasi itu kalau menurut saya harus, karena kita itu wajib berbagi dari apa yang kita dapatkan supaya juga akan membuka wawasan, cara pandang, cara pikir rekan-rekan kita untuk tentunya untuk kemajuan sekolah kita. Jadi terima kasih sekali sama Pak Yuda, Pak Yohan yang sudah mau berbagi untuk sekolah. Nanti semoga ini akan membawa dampak yang sangat positif untuk teman-teman, juga untuk anak-anak, dan juga tentunya ini akan menambah value untuk sekolah kita. Sama, ya Pak Yohan? Mungkin satu lagi, Mem. Saya mau izin nih, ingin mengkombinasikan antara nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan nilai kebajikan yang ada di sekolah kita berupa CC5+ para kanita. Nah, nanti kita akan gabungkan value itu sehingga terbentuklah nanti harapannya menjadi anak-anak yang memiliki pribadi cerdas, unggul, dan berbela rasa. Oke, baik Pak. Bagus sekali itu ya Pak. Nanti siapkan segala sesuatunya, baru nanti kita proyek itu kita laksanakan. Tentunya pemikiran-pemikiran dari anak-anak muda seperti Pak Yuda, Pak Yohan, dan tentu saja guru-guru kita yang lain, itu akan menambah dampak yang luar biasa bagi lembaga kita, sehingga kekasan kita, nilai-nilai kita, dan nilai-nilai itu akan semakin tajam. Jadi tidak hanya sebatas permukaan, tapi memang semakin menajam, sehingga harapan kita ketika anak-anak kita berhasil keluar dari sekolah kita, nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan nilai CC5+ itu selalu mendarah daging, sehingga mereka akan membawa dampak yang positif dimanapun mereka berada. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Mbak Meli selaku kepala sekolah. Saya juga mohon izin kembali ke tempat saya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat pagi anak-anak. Di hari ini saya belum akan membahas tentang materi kelas. Kita akan saling curang pendapat, curang perasaan pada hari ini. Agar kita berada di kelas ini sungguh benar-benar nyaman dalam kegiatan belajar. Ya, tujuannya hanya agar kalian nyaman ketika belajar. Nah, sebelum kita curang pendapat nih,
saya ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif di kelas. Bagaimana kita membangun budaya positif agar tercipta suasana nyaman di kelas ini. Oke. Nah, di slide di depan sudah saya tanyakan keyakinan kelas. Nanti kita akan membuat sebuah konsep di mana konsep itu dinamakan dengan keyakinan kelas. Itu yang jadi pegangan kita agar kita bisa menerapkan disiplin positif di kelas itu dengan baik, sehingga ketika proses kegiatan belajar mengajar kita bisa saling support dan saling mendukung, ya. Nah, pada dasarnya kelas yang disebut dengan kelas itu bukan hanya sebuah bangunan, bukan hanya sebuah sekat kotak ini, tetapi lebih ke suatu komunitas bersama. Lingkungan terkecil di sekolah yang merupakan banyak murid, tentu dengan latar belakang yang macam-macam, ya, baik dari suku, agama, ras, kekayaan, kita semua berbeda. Memang ada beberapa yang sama, tapi dari budaya kita di rumah itu sudah berbeda. Kelas ini disebut dengan kelas heterogen. Artinya apa? Kita memiliki perbedaan setiap individu, ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang pengetahuan dan lain sebagainya, di dalam budaya positif ini ada yang dinamakan dengan kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara Raya, saya kasih dari buku dan dia ada dosen. Disiplin ini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan kuliah. Tujuan kuliah di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip kuliah yang dianut seseorang yang dinamakan nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Nilai kebajikan universal itu diartikan sebagai nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi disiplin positif, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, kasih sayang, kesabaran, dan lain sebagainya. Nah, disiplin menurut kalian disiplin itu apa? Kalian bisa dikatakan disiplin kalau bagaimana? Ya. Kontrol diri. Kontrol diri, apalagi? Kalian bisa dikatakan disiplin itu bagaimana? Hidup dengan teratur, apalagi? Mengikuti peraturan yang ada. Mengikuti peraturan yang ada, apalagi? Taat pada orang tua atau guru, apalagi? Dikatakan disiplin bagaimana? Kalau datang ke sekolah melanggar itu disiplin nggak? Berarti apa? Datang tepat waktu, patuh pada peraturan. Nah, itu disiplin. Disiplin dalam hal ini itu sebenarnya ada 3 yang mempengaruhi orang untuk berperilaku. Ada pengaruh dari luar dan ada pengaruh dari dalam. Nanti kita akan lihat bersama, ya. Nah, disiplin positif ini tujuannya menanamkan motivasi intrinsik. Jadi dengan disiplin positif kalian memiliki motivasi dalam diri. Intrinsik itu dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang kalian inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kalian percaya. Setiap individu itu memiliki dalam pikirannya sendiri. Sudah tahu yang mana yang baik, sudah tahu yang mana yang jelek, yang baik untuk saya, yang tidak baik untuk saya, itu kalian sudah tahu semua. Sudah bisa bedakan, ya. Saya rasa itu. Kaitannya dengan kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Kurikulum pendidikan. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Proses pembelajaran ini ada pada kalian, ya. Yang belajar itu kalian. Kalau tidak ada disiplin positif dalam diri, tidak ada motivasi positif dalam diri, tidak ada semangat dalam diri, bagaimana kalian bisa mengikuti kurikulum? Ya.
Kenapa saya di awal pertemuan ini memulai dengan hal ini? Agar kita dalam satu semester ke depan itu kita menjadi pribadi yang benar-benar semangat dalam belajar. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi dalam diri kita, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Ya. Kalau disiplin kognitif, disiplin diri tadi berdasarkan kesadaran. Kalau kita itu nggak bisa sadar, maka ada pengaruh dari luar, yaitu tata tertib dan aturan kita. Berupa hukuman, ya kalau tidak melaksanakan. Ataupun kalian ini melaksanakan disiplin itu karena ingin dihargai, ingin disanjung, ingin dapat hadiah, ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Nah, disiplin diri ini ada 3 alasan kenapa manusia melaksanakan kegiatan disiplin. Kenapa manusia itu melakukan disiplin? Kenapa manusia itu bisa disiplin? Pengaruhnya ada 3. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar nggak? Kalian datang tepat waktu, rata-rata pasti saya tanya kenapa? Karena takut dihukum. Nah itu motivasinya dari mana? Dari luar, bukan dari dirimu sendiri. Kalau dari diri itu contohnya bagaimana? Saya datang lebih cepat, datang ke sekolah agar saya bisa mempersiapkan diri lebih siap untuk mengikuti pembelajaran. Itu contoh motivasi. Nah, atau untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, ya, kalian, yuk, ada tugas latihan kayak gitu, duluan maju ke depan, terus dinilai, dapat 100. Betul, wah hebat kita beri mana kayak gitu ya. Nah, ada orang yang dengan ingin dihargai seperti itu, dia ingin menunjukkan dirinya bahwa dia memiliki sikap yang disiplin. Kemudian yang ketiga, dia akan itu semua. Disiplin itu muncul dari dalam diri, ya. Jadi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang kalian tunjukkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kalian percaya. Inilah apabila kalian bisa sudah sampai poin yang ketiga ini, berarti itu kalian sudah menjadi memiliki motivasi diri, disiplin diri, disiplin diri. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Nah, nanti kita akan membuat suatu keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Mas saja nanti akan saya bikin. Saya sudah mempersiapkan alat-alat. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, nanti saya ingin kalian tulis ya surat pendapat. Dan apa sih situasi yang membuat kita tidak nyaman di kelas ini? Tuliskan apapun itu, nggak usah tulis namanya, ya. Nanti saya bagikan kertas, nanti kita bisa buka. Oke. Setelah itu, nanti akan saya bacakan apa tadi yang membuat tidak nyaman itu, sehingga kita semua tahu. Baru kita merancang suatu keyakinan kelas. Berupa apa? Kelas yang kalian impikan itu yang bagaimana? Tentu syarat membuat keyakinan kelas, ya, membuat kelas impian itu syaratnya yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, bukan untuk peraturan-peraturan, ya, dilarang rokok, datang tepat waktu, bukan seperti itu. Keyakinan kelas itu lebih abstrak, yang satu nilai, tetapi bisa mencakup banyak nilai. Contohnya saling menghargai. Saling menghargai kan termasuk di bawahnya tidak membuli orang lain, ya kan? Ketika orang lain berbicara saya mendengarkan, itu contoh menghargai, tetapi nilainya banyak, gitu ya. Nah itu kuat keyakinan kelas, bersifat lebih abstrak. Kemudian pernyataan-pernyataan yang universal, tidak poin per poin, tetapi secara keseluruhan, ya, kita simpulkan. Kemudian dibuat dalam kalimat positif, jangan menggunakan kata tidak atau jangan, ya. Kita buat menggunakan kalimat positif, misalnya tidak boleh membuli orang lain, itu kalimat negatif. Kalimat positif ya saling menghargai. Kemudian keyakinan kelas ini
Keyakinan kelas ini tidak perlu terlalu banyak, cukup 3 atau 4 saja itu sudah cukup. Ya, nanti keyakinan kelas ini diharapkan bisa kita terapkan di kelas kita, sehingga semua warga di kelas ini itu semuanya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas melalui kegiatan surat pendapat. Kemudian suatu saat apabila perlu kita tinjau kembali keyakinan kelas ini, kita akan tinjau kembali apakah masih relevan besok kita laksanakan di depan atau bulan depan atau semester depan. Ketika kalian naik kelas tapi kelasnya berbeda, itu akan coba buat lagi ya, agar kelas-kelas ini adalah menjadi kelas yang sangat kita inginkan. Nah, harapannya dengan kita dengan kita membuat keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi diri, menumbuhkan disiplin positif dalam diri, kita bisa terbentuk menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pada pertemuan P5 sebelumnya di semester 1 kita sudah membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kalian dengan memberikan disiplin politik itu diharapkan bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, semuanya, bukan hanya salah satu, salah dua, salah tiga ya, tetapi semuanya saling berkaitan. Misalnya kalian satu saja tidak ada, berarti kalian belum memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke? Nah, salah satu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan merangkap mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, semua ini harus kalian miliki agar kalian menjadi pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan gabungkan dengan pada dasarnya nilai profil pelajar Pancasila dan nilai atau nilai dibandingkan yang ada di sekolah kita, yaitu CC5+ itu saling berhubungan, ya, tidak bisa terpisahkan, yaitu compassion, cinta kasih Pancasila dan bersilaras, celebration, ungkapan syukur, kompetensi itu kesanggupan untuk memiliki kecakapan, kecerdasan, conviction, daya juang, kemudian kreatif, community untuk bergotong royong tadi ya, persaudaraan sejati, keadilan, kedamaian dan keutuhan ciptaan, menegakkan keadilan. Ya, kita semua menjadi motor untuk hal itu. Kemudian kejujuran dan demokrasi adalah dari sini. Ini adalah nilai yang kita gabungkan antara profil pelajar Pancasila dengan nilai yang ada di sekolah kita, yaitu nilai baik anak-anak. Apakah ada pertanyaan sebelum kita melakukan curah pendapat? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Pertanyaannya yang pertama adalah apa yang membuat situasi di kelas ini menjadi tidak nyaman? Ya, tolong dituliskan, dicatat lembar kepala. Nanti kalian akan mencoba untuk menempelkannya, ya, untuk menempelkan pendapat ini agar kita bisa tahu apa sih yang membuat situasi di kelas ini tidak nyaman. Dan nanti kita diharapkan bisa menuju kelas. Oke? Jelas?
Ya, oke yang baiklah, ada yang sudah, ada yang belum, Pak Bapak. Kalau yang sudah, silakan satu persatu maju untuk menempelkan di situasi tidak nyaman menggunakan isolasi ini untuk menempelkan di sana ya. Silakan. Yo. Ya, bisa mulai dari yang lain boleh usul ngomongnya. Ditempel yang rapi, Ada nama nggak Bapak? Ya. Ya. Nama nggak Bapak? Tempel. Ada nama. Yo, ditempel yang rapi. Di sebelahnya. Oke, sudah semua? Sudah? Saya akan bacakan. Apa situasi yang membuat kalian ya. Didengarkan baik-baik. Didengarkan baik-baik. Kemudian setelah itu kita akan membuat kelas impian. Kelas impian itu bagaimana? Berdasarkan apa yang sudah disampaikan, ya. Tentunya menggunakan yang tadi kalimat positif dan lain sebagainya itu, ya. Baik, saya akan bacakan satu per satu. Kelas yang disebut saat itu sebentar. Siswa-siswi pembuli, teman. Ada siswa yang merasa paling benar padahal tidak. Kurangnya fasilitas seperti kipas angin. Selanjutnya, ribut saat guru menjelaskan, diganggu teman saat mengerjakan tugas. Keegoisan dalam berpendapat, selalu memutuskan keinginan pribadi, berpilih-pilih teman, selalu menganggap dirinya lebih berkuasa, suka mengatur orang lain, hanya berteman dengan yang pintar, menjelekkan orang lain. Berisik terlalu cowok dan kadang kelas ini kurang kompak dan memiliki ego masing-masing. Berisik saat guru sedang mengajar, kurang kompak, saling menceritakan atau menjelekkan satu sama lain. Berarti kelas ini suka lebih banyak ya.
suka meminta contekan, kadang hanya ingin bersama dengan murid yang pintar. Ada murid yang merasa dirinya paling hebat. Terkadang kelas ini berisik dan kadang memotong pembicaraan guru, membuat kelas ini menjadi berisik terutama cowok-cowok. Terkadang pula di kelas gelap. Situasi tidak nyaman, kawan kecil ribut kotor, keegoisan dan saling hormat. Jika ada yang ribut, mengobrol dan bermain saat jam pelajaran, teman yang berantem, banyak sampah atau kotoran di kelas. Suasana kelas yang ribut. Banyak pengurus kelas yang semena-mena terhadap aturan, seperti adanya pengurus kelas yang mencontek, pindah posisi tempat duduk, kurangnya toleransi atau sikap menghargai di kelas, kurang menghargai pendapat orang lain, pilih-pilih teman, kelas tidak tepat dan susah diatur. Ketika ada guru yang menjelaskan, ada yang meribut dan tidak memperhatikan. Karena teman-teman yang menguasai kelas ini, contoh saat diadakan lomba di kelas, dan yang ikut hanya itu saja, sehingga yang lainnya kurang dihargai dan tidak diberi kesempatan. Dan yang membuat situasi tidak nyaman kelas ini adalah terlalu ribut. Mengobrol dan bermain saat jam pelajaran, teman berantem banyak kontok sudah tadi ya. Yang membuat kelas ini tidak nyaman, keributan terutama anak laki-laki, kurangnya kekompakan lebih mementingkan egonya sendiri. Terlalu berisik, ribut bila tidak ada guru, suka mengambil keputusan sendiri, situasi tidak kondusif. Anggota kelas sering mementingkan ego saat bertukar pendapat, tidak mau menghargai anggota lain, dan bertindak sesukanya. Bahkan menyampaikan pendapat kita juga sering dianggap menjelekan atau tidak menghargai. Bertengkar hanya masalah kecil, padahal sebenarnya masalah itu bisa dibicarakan baik-baik. Tidak mau melindungi sesamanya. Kelas ini susah sekali disuruh diam, dan kelas ini juga tidak kompak, dan kelas ini sangat ribut dan tidak pernah damai. Kurang menghargai. Contohnya ketika piket, ada siswa yang mengganggu pelaksanaan piket. Kalau ada pembelajaran kelompok, hanya memilih yang pintar saja, disuruh-suruh, tetapi saat disuruh tidak mau. Lalu keamanan kelas yang sangat ketat. Sok paling berkuasa, sok pintar, sok ngatur, suka ngejek dan mengundang orang lain dari belakang. Gak mau ngomong di depan, orangnya langsung caper. Giliran dibales ngadu, guru suka nyatet orang padahal dia lebih buruk, suka nggak mengaku buku kejadiannya kosong, padahal banyak buat kesalahan. Waktu ulangan suka nyontek, suka main HP pas jam pelajaran. Kelas ribut, tidak ada guru. Saat kelas sudah dibersihkan oleh yang dekat, pasti ada aja yang membuat sampah sembarangan. Ada yang tidak menghargai. Tidak nyaman adalah berisik mereka yang di belakang saat jam belajar. Kemudian guru tak terlalu dengar, tapi saya dengar karena saya duduk dekat mereka, yang membuat saya terganggu dan tidak nyaman. Memakai masker berjam-jam di kelas, kipas angin yang rusak membuat panas, kelas yang kadang terlalu berisik, guru yang menjelaskan sadar tidak dihargai. Nah, itulah hasil dari surat pendapat kami. Itu semua adalah isi hati kalian tentang bagaimana kelas itu. Ya. Temanya apa sih? Masalah di kelas ini banyak sekali saya bilang. Nah, seandainya kalian sudah bisa menerapkan itu, saya rasa tidak ada lagi persoalan. Ya, motivasi muncul dari dalam diri. Kalau motivasi muncul dari dalam diri, saya kira itu bisa menjadi masalah. Oke, nah, berdasarkan dari apa yang kami lakukan, situasi yang membuat kalian tidak nyaman situasi, dan mungkin ada satu dua orang yang merasa tersinggung dengan apa yang dituliskan oleh teman itu, sebenarnya tidak masalah. Itu untuk perbaikan bagi kita, bahan refleksi bagi kita.
sama seperti Bapak Ibu guru ketika kalian membuat refleksi, ya, itu ada saja yang ngomongin Bapak Ibu guru. Ya, saya nggak bilang itu, tapi Bapak Ibu guru itu tidak baper, nggak langsung menjudge ya siapa yang nulis, ya itu enggak. Tetapi bagaimana dia ingin memperbaiki diri, gurunya ingin memperbaiki diri, sehingga suasana pembelajaran di kelas itu menjadi kondusif. Ya, jadi ini bukan sebagai bahan untuk menjudge orang, bukan sebagai bahan untuk menjatuhkan orang lain, tetapi curah pendapat ini gunanya untuk apa? Untuk kita mengevaluasi diri kita, merefleksikan diri kita, oh ternyata saya salah seperti ini. Ternyata ketika saya sampai ini banyak orang yang berbeda. Ada peribahasa mengatakan 1000 teman itu kurang, 100.000 teman itu kurang, bahkan berjuta-juta teman itu kurang. Tetapi satu musuh itu terlalu banyak kalau kita punya satu musuh ya. Nah, maka sikap yang terbangun di kelas itu agar menjadi kelas ujian itu yang bagaimana. Setelah ini saya minta pada duduk lagi di kelas ya seperti tadi, kemudian diperhatikan, kemudian ada salah satu atau dua orang yang membantu membaca biar kita simpulkan bersama bagaimana masalah soal. Oke, jelas? Oke, semuanya sudah? Sudah. Baik, silakan pemberitaan saja ya. Mulai dari barisan. Oke, barisan selanjutnya.
masih tinggi bos. Itu semuanya. Oke, semuanya sudah. Siapa yang bantu saya untuk membaca? Oke, apa? Jangan heran pak. Nggak apa-apa. Jangan pak. Diam. Oke. Latihannya biar saya catat. Yang aku sebenarnya air rumahnya menghargai guru, gak ribut, gak asik, bersih, gak membuli, dengan elektronik, saling menghargai. Orang selalu semua setelah muda diriku. Kelas yang tenang dalam menghargai teman yang ingin menjadi lebih baik di 2023. Kelas yang tenang tanpa mengomentari orang lain, menghormati guru yang sedang menjelaskan, menghargai teman yang sedang menegur dan mau menerima, mementingkan pendapat semua anak di kelas. Aku adil bersikap Oh, pelan-pelan, positif. pelan-pelan. Lebih menghargai Bentar. Saya itu ngerti tuh. Yuk, lanjut. lebih menghargai pendapat orang lain, dalam berteman jangan pilih-pilih, tertib saat di kelas, mendengarkan dengan baik saat guru menjelaskan, selalu akrab dengan teman. Macam taat, patuh pada aturan sumpah dan peraturan kelas. Kasih dia satu jika ada guru yang berbicara, maka jawaban berisi atau tidur. Kalau kita ini ngomong atau berbicara pada teman, tunggu dulu selesai berbicara. 3. Tidak mengomongi orang dari belakang. 4. Jangan menguasai di kelas. Kelas yang adil, tidak ribut, dan kelas yang fokus saat belajar, dan kelas yang mudah untuk diajak kerjasama. Keamanan yang tidak terlalu ketat, berteman tidak memilih-milih, boleh bermain game, tidak ada bully, macam bukti. Semoga belajar IPS bersama. Berteman dengan semua orang, mudah diatur, menghargai orang lain, saling diskusi, memecahkan masalah, saat kerja kelompok semua anggota bekerja. Satu, menjadi satu kelas yang kompak dan tidak mengambil keputusan sendiri. Saling mengevaluasi diri, saling menghargai dan menghormati, mementingkan kepentingan bersama, saling kompak dan suatu hal pun dalam suatu hal pun berusaha menjadi lebih baik, kerjasama yang kuat, berperilaku adil terhadap semua anggota siswa maupun pengurus kelas. 1. Saling menghormati. 2. Toleransi. Menghargai pendapat orang lain. Kelas impianku adalah kelas yang bisa tenang, damai, dan bisa menghargai pendapat sesama. Saling menghargai pendapat teman-teman lainnya, kompak dan bermain dengan siapa saja, mencintai sesama, hidup rukun dan menganggap teman-teman maupun guru sebagai keluarga, bersikap adil, mau menerima kekurangan dan kelebihan teman-teman, guru, dan orang lain. Gak ribut. Mau masuk kelas galak, daripada ada penjaga ditiadakan. IPS dibanyakan, pengurus kelas enggak semena-mena, ada main-main. Kelas
kelas yang solid dan saling toleransi, dan selalu mementingkan kelas daripada ego sendiri. Menghargai sesama, dua, berteman dengan siapa saja, berlaku adil dan dengan siapa saja, kompak dalam situasi apapun. Kelas yang kompak, saling mendukung, saling menghargai, saling tolong menolong adalah kelas impian, dan jika bermasalah dengan siswa lain segera berbicara pada siswa tersebut, bukan dibicarakan atau dijelek-jelekan di belakang, serta mau mengakui kesalahannya dan tidak menganggap bahwa dirinya paling benar. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kelas yang disiplin dan seluruh aturan yang berlaku. Saling mengerti dan melengkapi. Kelas yang sopan. Kelas yang kreatif, adil dan terakhir. Saya mau kelas ini menjadi kompak, teratur, tidak banyak ngomong, tidak pilih-pilih teman, menjadi kelas yang saling menjaga. Ada teman yang tidak mengerti, ada tertib di kelas. Kelas yang menerima pendapat orang lain, kelas yang tenang dan tidak berisik, berteman dengan siapa saja, tidak mengatur orang lain, tidak menjelekkan orang lain. Bikin kelas ini jadi kelas yang memilih pride. Berteman dengan semua teman yang ada di kelas ini. Teman yang di kelas selama baik sopan. Menciptakan suasana yang nyaman dengan dan menyimak saja. Bahwa di kelas ini berlaku sopan dan cewek bisa kita diri lebih baik. Lebih baik pula. Adanya dan di kelas ini pada bisa lihat dan tahu waktu. Bisa jadi kelas yang berprestasi. Saling menghargai dan tidak memilih teman. Saling menghargai dan melindungi satu sama lain. Mampu menanggapi berbagai hal dengan tanggapan yang positif. Saling membantu suasana kondusif, tidak ribut, sekretaris tidak semena-mena, sejuk, kompak, adil, bergaul dengan semua teman, menyelesaikan masalah kecil dengan baik, tidak baper jika ditegur, padahal yang ditegur lebih salah. Ada jam kerajaan Jerman tetap adil dan baik. Wah, wah. Satu kelas yang berbeda. Dua, menyampaikan penjelasan guru. Tiga, tidak dalam semua dalam kelompok. Empat, adil dalam semua hal. Lima, tidak mengerti tanggung jawab. Yang satu kita berbicara sama email. Sudah diajak dalam Oke, terima kasih. Kerajaan Jerman tuh. Nanti dong. Jerman enggak tuh. Yang coba. Ada kebetulannya pakai sama nggak bisa. Abel masih tahan aja pakai tas Abel. Itu bisa. Banyak masalah juga. Itu bisa Pak. Oke, baik, anak-anak. Pada dasarnya ini yang hasil dari apa yang sudah disampaikan, banyak yang sama, ya. Yang bimbing ingat dalam waktu pangkat ada kan pangkat, ya. Lima. Ya. Baik, saya ambil saja ya. Oke, ini adalah hasil dari bagaimana kelas ujian dari
dapat menjaga ketenangan, menghormati, menjaga orang lain, berteman dengan siapa saja, taat pada peraturan dan tata tertib, belajar secara aktif dan fokus, bekerja sama secara efektif, berperilaku adil, toleransi, mencintai sesama, sikap kekeluargaan, menerima kekurangan orang lain dan berusaha membantunya, memecahkan masalah secara kepala dingin secara musyawarah, sopan, kreatif, rajin dan tampil transportasi peraturannya. Nah, sekarang saya ajak kalian berdasarkan kelas impian ini kita membuat keyakinan kelas. Nah, menghargai banyak ya kita tuliskan kalau membuka kita kemudian kompak, menjaga ketenangan, saling menghormati, mendengarkan orang lain, berteman dengan siapa saja, itu toleransi, mencintai sesama, berperilaku adil, itu sikap kedua. Ya, oke gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, belajar secara aktif dan fokus. Kita tulis ya. Fokus. Kemudian apa lagi? Memecahkan masalah dengan kepala dingin, itu termasuk menunjukkan sikap kekeluargaan. Menerima kekurangan orang lain dan berusaha membantunya, itu juga menunjukkan sikap kekeluargaan. Sopan, kreatif, rajin, dan terampil, ini termasuk belajar secara aktif dan fokus. Menaati peraturan yang ada. Dan menaati peraturan yang ada. Oke. Ini adalah peraturan keyakinan kelasmu. Nanti silakan di saya akan kirimkan ke buku, dibuat yang bagus, ya, desainkan. Boleh dicetak menggunakan kertas seperti kertas kalender itu dinamakan 15.000 palingnya, sehingga kertas rapi bisa kalian lihat setiap saat. Oke, jelas? Ini adalah keyakinan kelas kalian. Saya harap kalian bisa menerapkan keyakinan kelas ini sebagai sehingga tidak ada konflik internal. Kelas ini menjadi kelas impian yang bisa membuat kalian nyaman. Oke? Ya, tolong Bapak. Ya, sudah. Di sesi yang kedua ini kita akan belajar lebih dalam untuk contoh-contoh konkret dari budaya positif yang mungkin nanti bisa kita terapkan di kelas maupun di lingkungan sekitar kita, di sekolah kita ini tercinta ya. Harapan tentu sangat besar demi terwujudnya karakter baik pada peserta didik. Nah, tadi sudah disampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang disampaikan oleh Pak Yohan tentang nilai kebajikan profil pelajar Pancasila agama itu ya. Nah, istimewa di sekolah kita karena kita juga punya nilai kebajikan yang lain. Apa itu? Itu CC5 plus tarakan kita ya. CC5 plus tarakan kita sebenarnya tidak tidak bertentangan dengan hal ini. Sebenarnya bisa berjalan beriringan. Pada dasarnya nilai kebajikan itu bersifat universal dan bisa berjalan beriringan lah itu tadi ya. Kemudian tadi juga teori motivasi, hukuman dan ketegangan serta institusi sudah dibahas bersama Pak Ivan. Kemudian tentang keyakinan kelas juga sudah dibahas dengan Pak Ivan. Baik, untuk bersama sesi saya di sesi 4, 5, dan 6 yaitu kebutuhan dasar manusia dan punya kualitas. Bapak Ibu,
seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Kita mau jalan ke sana itu ngapain? Dari ruang guru ke dapur mau ngapain? Pasti ada tujuannya. Ya. Begitu juga kalau saya nyubit dia itu kenapa? Setiap apapun yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Biarpun tanpa sadar dan dengan sadar kita mengerti tujuan. Semua yang kita lakukan ini adalah usaha yang terbaik bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup atau survival, kemudian power atau penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, dan kesenangan, fun. Ya. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Boleh dicatat dulu apa itu 5 kebutuhan dasar manusia ini. Karena ini nanti akan kita lihat ada kasus-kasus tertentu, kira-kira anak-anak ini apabila mengalami kasus seperti ini, kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak ini, sehingga kita bisa menemukan solusi yang tepat bagi kasus atau masalah-masalah yang anak-anak hadapi tersebut. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bisa salah satu, bisa salah 2, atau bahkan semuanya tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Maka ada perilaku-perilaku yang unik, yang aneh dari anak-anak ini. Ya, seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nanti sambil nyata juga satu persatu juga ada nanti. Mandi juga tetap ada. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan fisik dan psikologis. Fisik dan psikologis. Artinya apa? Kebutuhan akan kesehatan. Itu semua manusia pasti butuh. Ketika doa apapun itu pasti Tuhan minta kesehatan. Kalau orang tahu ya doanya diberikan kesehatan panjang umur ya. Itu pasti. Kemudian kebutuhan lainnya yaitu rumah. Ya, bertahan hidup itu kebutuhannya yaitu rumah, kemudian makanan, kemudian kebutuhan biologis dari proses reproduksi itu juga ya, juga merupakan kebutuhan bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman dari ancaman apapun. Nah, itu disebut dengan kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima, love and belonging. Ya, kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini ada 3, dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai oleh orang lain, baik oleh temannya ataupun bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, misalnya di kelas. Ya, di kelas ingin diterima, saya ingin disukai oleh teman-temannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Ada yang belajar suka sama gurunya. Saya ingat betul di kelas 7A itu setiap saya ngajar yang diperhatikan apa? Parfum bapak wangi, kemudian kacamatanya baru, rambutnya baru, itu yang diingat. Nah, baru nanti selanjutnya setelah senang sama gurunya, baru dia senang ikuti pelajarannya. Bagi mereka, teman sebayanya itu sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ini kebutuhan akan rasa diterima. Kemudian yang 3, penguasaan atau power. Ini kebutuhan atas pengakuan dari kemampuan yang dia miliki. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Misalnya menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi atau keterampilan yang dia miliki. Makanya anak-anak muda ini sangat cocok ya, kebutuhan pengakuan gitu. Wah, ternyata dia hebat main gitar gitu ya.
wah dia hebat fisika, dia hebat IPA, wah dia jago nari, anak-anak itu sangat senang. Sehingga kemarin kalau kita lihat ketika pentas seni itu kita lihat luar biasa anak-anak semangatnya untuk hal ini. Karena apa? Mereka butuh pengakuan. Baik itu didengarkan, kemudian dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Jadi kebutuhan akan pilihan, jadi mereka bebas memilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, tipe anak-anak yang seperti ini yaitu anak-anak dengan kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan lain-lain, bahkan tertawa. Bisa kita bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menjadikan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Misalnya belajar sambil bernyanyi kayak gitu kan, belajar sambil dengar musik gitu. Mereka akan lebih mudah konsentrasi jika melakukan hal itu. Ada yang belajar sambil nonton TV, sambil nonton TV belajar. Kalau nggak nyetel TV dia nggak bisa belajar dengan baik. Dan ternyata itu masuk dalam otaknya. Bagi kita, nggak masuk akal ya. Ternyata ada yang belajar dengan mendengarkan musik rock, ada yang belajar dengan mendengarkan musik klasik. Nah itu, kebutuhan untuk merasa senang. Atau mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka juga akan masih terlihat lucu. Nah, di sini kita akan studi kasus. Nah, kita akan lihat ya dengan contohnya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan dan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu pasti. Baik, rasa ingin diterima, tetapi kita tidak mengakuinya, maka mulai aneh-aneh, mulai datang terlambat, mau pakai dasi, kaos kaki coklat cabai. Karena apa? Karena butuh kasih sayang misalnya seperti. Oh ternyata mereka butuh kita. Ada yang seperti. Nah, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid. Ternyata ini berlaku bagi semua manusia. Ya, ini bukan bahas tentang murid saja, tetapi ternyata semua orang itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia, bukan 5 kebutuhan dasar murid yang disampaikan tadi ya. Nah, kita akan lihat kasus pada di sekolah ini ya, ketika di sekolah kemudian di rumah. Bapak Ibu setelah ini saya minta menyimpulkan. Tadi kan ada 5 kebutuhan ya. Apa saja? Pertama, bertahan hidup, survival. Kemudian kasih sayang, love and belonging. Penguasaan, power. Kemudian kebebasan, freedom, ketenangan. Ada 5 itu ya. Ada 5. Nah, mari kita lihat kasusnya. Ini analisis kasusnya yang pertama. Dinda ini seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban Dindanya seperti ini. Bila Anda dalam posisi ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari ini, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, ini Dinda nih datang ke mamanya. Mak, Bu, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas.
katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadi. Kebutuhan apa ya? Kebebasan. Kebebasan ya, Kim? Kesenangan. Iya, kesenangan. Ya, dia senang bernyanyi, belajar sama gurunya. Nah, misalnya kita jadi gurunya, apa yang kita lakukan? Nah, agak sulit ya. Ya. Tapi tidak ada yang kita lakukan. Pertama, pasti memateri yang tersebut bicara untuk kemudian ada waktu dan tempatnya, jadi harus berikan wadah untuk anak ini. Kita sedang bernyanyi, berarti berikanlah tempat, berikanlah wadah bagi Dinda untuk apa ya, mengeksplor dirinya. Mungkin jadikan pada saat tampil sefrekuensi ini lah jadi pionir di kelasnya. Mungkin diberikan dieksplor untuk paduan suara supaya kebutuhan tadi terpenuhi. Oke, baik. Terima kasih Pak Diko. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Diikutkan ekskul, diikutkan pensi, setuju? Setuju ya. Tapi tetap tidak boleh nyanyi di kelas? Gimana? Masih boleh nggak nyanyi di kelas? Nah, harapannya setelah kita sampaikan seperti itu, Dinda nggak lagi nyanyi di kelas. Karena ekspresi ungkapan rasa hatinya sudah tercurahkan. Itu ya. Selanjutnya, atau bisa juga misalnya ketika sebelum belajar kita melakukan ice breaking, ya kan, ice breaking, suruh Dinda mimpin nyanyinya juga boleh ya. Nah, kemudian yang kedua, ternyata Dinda ketika ditanya ibunya jawabnya ini, ibu guru tadi menyapaku hari ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jaket baru. Kebutuhannya apa, ayo? Oke, rasa ini diterima ya, kasih sayang. Nah, kemudian tindakan ini. Ini kan real ya, real. Disayang, dipupuk, nggak boleh loh. Nggak boleh dipupuk. Disapa, ya. Disapa. Kemudian diajak ngobrol. Ingin kelihatan ya bahwa dia memiliki apa namanya. Nah, ternyata ini ada jawaban dari sana. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin itu dulu aja. Ayo, kebutuhan apa itu? Kebebasan. Ya, kebebasan. Kita juga bisa menawarkan di kelas. Kita hari ini belajarnya mau atau dulu atau diskusi atau bagaimana. Tadi sebelumnya juga bisa ditanyakan seperti itu ya. Sehingga anak-anak, saya akan dengan serius melakukan ini. Misalnya, contoh ketika saya masuk kelas 7 itu sangat senang. Anak, besok kan siang nih. Kalau kita Bapak ngajar dengar ceramah Bapak, kalian nggak akan konsentrasi. Mau belajarnya bagaimana? Saya tawarkan seperti itu di grup. Anak bilang, Pak, praktek aja Pak. Oke, praktek. Tapi kan kadang-kadang ada alat yang bisa digunakan. Nah, tetapi kita praktikumnya virtual ya, jadi bawa handphone. Malah seneng banget. Akhirnya praktikum virtual dan ternyata kita beri kepercayaan anak-anak untuk menyelesaikan itu ternyata selesai dengan sangat baik, sesuai target ya. Oke. Kemudian kasus jawaban yang berikutnya. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa? Penguasaan, kemampuan atau pengakuan atas kemampuan ya. Nah, jadi kalau gambarnya jelek ya berarti seharusnya pengakuannya bukan itu yang kita kasih lihat ya. Misalnya ternyata dia punya bakat yang lain, bakat nyanyi ya. Ketika dia nyanyi itu kita berikan penghargaan yang sama. Nah, ini itu kasus yang pertama. Sekarang kita lihat kasusnya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Bentar lagi apa ya Bu ya? Apalagi 17 tahun. Saya juga bentar lagi tahun depan 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara nyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas,
Apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia? Tidak pakai tindakan ya. Tidak pakai tindakan. Aku merasa bangga dan keren. Apa nih? Kebutuhan apa? Yo, kebutuhan apa? Penguasaan atau power. Kemudian yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan, kebebasan. Karena dia bebas memilih ya, bebas memilih ke tempat yang dia suka. Kemudian menyetir mobil itu seru. Pak, seru loh. Ya. Nah, yang analisis kasus yang ketiga panjang. Kasus yang ketiga agak panjang. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP dengan generasi muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan, salah satunya Pak Malik. Dalam rapat mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya dia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan. Kepala sekolah bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Nah, ini ada lagi tokoh yang ketiga, Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Nanti ya. Nah, bila Bapak Ibu ini jadi kepala sekolah, jadi Pak Zulfikar, dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan ya, pada Pak Zulfikar agar kebutuhan Pak Zulfikar terpenuhi? Disengaja. Aku senang melihat person baru itu kebingungan kalau tanya di rapat. Kebutuhan apa? Yakin. Apa kira-kira? Ini agak ribet ya. Dan inilah yang kita hadapi kadang-kadang ya. Itu butuh apa ya? Butuh perhatian dari kepala sekolah baru. Mungkin dengan cara itu Nah, ketika ditanya, Pak Hanafi nanya Pak Malik nih. Jawaban Pak Malik, sengaja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat kepala baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Pak Malik ini? Penguasa yang lebih dikenal. Penguasaan biar karena kepala sekolah baru kan, kepala sekolahnya baru. Kemudian ya biar dia kenal sama aku dan aku ini nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia, kayaknya orangnya baik sih, masa sih kayak gitu ya. Ya ini merasa diterima. Nah tindakan kita kalau Pak Malik jawab seperti itu, kita sebagai Pak Zulfikar gak ada jawaban salah. Tapi kita lihat nilai-nilai kebajikan, positif, jangan sampai menyakiti
memberikan pendidikan apa saja yang meningkat. Oke, berarti orang yang lebih tua. Ya. Saling menghormati. Jadi kalau kebajikan itu besarnya saling menghormati dan menghargai. Bisa kita ajak bicara apa dulu gitu ya. Baru kita selesaikan apa sih yang menjadi permasalahan, apakah memang butuh diterima, perlu kajian lebih dalam. Kalau yang luar jelas ya itu merasa diakui. Nah, ternyata ada jawaban yang lain. Saya sebenarnya nggak paham dia bicara apa tadi Pak Judita. Makanya saya tanya-tanya saja, daripada saya kelihatan tidak paham, maka aku ya udah guru senior di sini tapi kelihatan tidak paham dulu. Kebutuhan apa? Butuh diakui. Jadi biar nggak nampak kosong blong gitu, biar nggak nampak kosong blong, saya icak nanyo. Ingin menunjukkan tarifnya. Ya kalau kita cermati ternyata bukan hanya satu kebutuhannya, kebutuhan dasar yang sebenarnya tidak dimiliki atau tidak diterima oleh Pak Malik ini. Bisa jadi dia ada kebutuhan yang psikologisnya yang tidak kajiannya kurang, tahu ya kan, harus kajian lebih dalam. Kemudian ternyata dia butuh pengakuan, rasa diakui, rasa diterima. Kemudian dia juga butuh ternyata di sini merasa senang ya, senang gitu. Nah ternyata di sini tadi kasus ini tadi bukan hanya satu kebutuhan yang apa namanya yang tidak terpenuhi ya, dari 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu guru ini penting untuk Bapak Ibu guru ketahui tentang di mana posisi kontrol kita saat ini sebagai guru, sebagai peserta didik kita. Ya, ada 2 video pertama dari CDP yang dari PGB program pendidikan Indonesia, yang video satu lagi contoh penerapan langsung. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi
senang lihatnya. Ya, jadi itu ya maksudnya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku selamat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap 6 sampai 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Itu video singkat ya. Jadi kira-kira guru A, B, C, D, E yang mana yang paling baik? Hah? Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Bukan anak nggak kerja PR disuruh nyalin, ya. Nyalin 3 kali. Atau anak nggak kerja PR disuruh piket, nggak ada hubungannya ya antara mengerjakan PR dengan piket. Tidak membuat sikap siswa menjadi baik. Nah, Bapak Ibu guru, sebenarnya tadi di video itu ada 5 posisi kontrol guru A, B, C, D, dan E. Ya. Yang A, guru itu sebagai apa kira-kira? Tadi suruh kerjaan PR, suruh nyatatkan di depan kan? Suruh nyatat saya lagi kerja PR. Itu kira-kira sebagai apa guru? Tugasnya ngapain anak? Dia ngapain anak barusan? Menghukum. Berarti guru, posisi guru yang pertama adalah penghukum. Penghukum tidak selalu menggunakan fisik, bendera tidak selalu. Bahkan penghukum itu bisa berupa verbal. Woi, kurang ajar kau. Woi, dasarnya kau ini. Itu sudah hukuman verbal. Ya, jadi hukuman tidak hanya fisik sendiri, tapi hukuman verbal juga ada. Kemudian yang kedua tadi, kamu gimana sih ngerjain PR? Kasih, coba kamu bayangkan orang tuamu. Kira-kira dia tuh guru di sana sebagai apa? Anak-anaknya jadi gimana kira-kira? Hah? Kira-kira anaknya menjadi merasa bersalah dengan anak-anaknya kan? Wah, saya merasa bersalah, orang tua aku sudah kerja susah payah. Ya, ternyata saya tidak pernah. Jadi posisi kontrol guru yang itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga tadi, nanti kan kita kan kawan, diulangi lagi gak apa-apa. Sebagai apa? Teman. Ya, sebagai teman. Ingat tadi, sebagai teman. Guru ngangkat saya sebagai teman. Masa kita kan teman, kata anak-anaknya tadi ya. Kemudian yang keempat Pak Guru olahraga. Kamu itu saya lihat itu sudah 3 kali loh. 3 kali nih nggak bawa buku, nggak bawa baju olahraga. Saya lihat, Pak Guru sebagai apa? Dia melakukan sesuatu nggak? Tidak, cuma lihat. Jadi pengkaman, ya, guru sebagai pemanfaat. Dan yang terakhir yang paling luar biasa itu adalah guru sebagai manajer. Nah, ketika anak tidak mengerjakan PR, Pak, maaf saya tidak mengerjakan PR. Kita tanya alasannya. Kenapa kok mengerjakan PR? Oh, saya tadi malam itu saya nggak lupa belajar. Oke, berarti kita harus buat schedule kamu dulu. Apa yang kamu lakukan setiap hari dibuat dan dipatuhi. Nah, itu sebagai manajer. Atau misalnya datang terlambat. Pak,
saya datang terlambat. Oh, kamu datang terlambat, jangan kita hukum, tapi kita buat kesepakatan, kita manage waktunya. Nah, besok bisa nggak bangun pagi? Ya kata Pak Iwan tadi ya, misalnya kamu sebelumnya bangun jam 6, sekarang bangun jam 5, kemudian mandi 5 menit, kemudian pakai baju 5 menit, kemudian dandan 5 menit, pakai sepatu 5 menit, naik motor 15 menit, nanti setengah 7 sudah bisa datang ke sekolah. Bisa nggak? Bisa. Nah, itu posisi kita sebagai manajer. Nah, itulah yang diharapkan bagi Bapak Ibu semua ya. Nah, sekarang video PDF yang kedua ini adalah contoh langsungnya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Hukuman verbal. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Masih minta maaf. Kenapa? Kamu melawan ibu. Ada yang seperti ini? Berani-beraninya jawab. Kita refleksi Mas. Sudah Kita terlambat, berada di masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu beresin urusan absen kamu. Berarti aman ya? Sebagai teman kok ya.
kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Sudah 5 kali bersama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu 5 posisi kontrol ya. Langsung ke contoh penerapan langsung. Nah, mulai berefleksi. Bah, saya pernah di hukum ini. Bah, saya pernah nih jadi pembuat asal bersalah. Kalau saya ini posisinya lebih sering di sekolah ya. Kalau saya itu cuma pengamat. Ini jujur ya, Mas. Tidak. Kemudian saya cuma ngamatin. Kamu terlambat sudah 3 kali loh, nggak masuk. Besok bisa nggak datang lagi awal? Saya cuma seperti itu biasanya. Ya, untuk menghukum sangat jarang, paling ya nanti yang kata perlu beli tiket dicatat. Udah masuk ya masuk. Nah, ternyata posisi kontrol ini penting untuk membentuk disiplin positif agar anak-anak semakin sadar. Nah, kenapa mereka perlu meyakini itu? Kenapa mereka harus menerapkan disiplin positif itu dalam diri mereka? Pada dasarnya manusia itu memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Ya. Tapi dari diri sendiri. Gimana kalau anaknya udah bangun pagi, tapi ternyata orang tuanya. Nah, oke, baik. Terima kasih untuk ini kasih Albert ya. Ingat sama mama. Ya, nah, itulah teori dengan praktek itu memang sungguh susah. Tapi kalau kita melakukan itu secara konsisten, artinya Albertnya kita tiap kali ya manage oke ya, kemudian orang tuanya juga kita gitu bahwa pemahaman seperti ini. Bahkan kalau perlu orang tuanya kita manage artinya pagi jam berapa bisa nggak nanti Albert ini saya besok melakukan lagi ulangi lagi hal yang sama, ulangi lagi hal yang sama. Manusia pasti memiliki rasa malu, rasa ingin berubah. Ya tugas kita sebagai bapak ibu guru di sekolah ya cuma kayak gitu. Itu sih tanggapan saya. Terima kasih.
Nah mungkin ada tanggapan Bapak Ibu dari Bapak Ibu yang lain berkaitan dengan posisi kontrol tadi atau curhat juga boleh. Ya, Bika. Tidak, lebih kepada refleksi ya Pak ya. Dari 5 posisi kontrol kayaknya semua mengalami. Apalagi kalau kita sebagai seorang pendidik kadang tidak bisa membedakan di mana kita posisi kita gitu ya Pak. Kadang-kadang sering diingatkan sih oleh pimpinan, tapi seperti yang Pak sudah bilang tadi, teori tidak semudah praktek. Kadang apa yang kita bawa, ya memang juga ada masalah. Kadang-kadang sudah sampai di sekolah, saya pribadi lah Pak. Saya juga kadang-kadang lepas kontrol gitu ya Pak. Kadang-kadang dia tadi sama bapaknya lagi di dalam, lagi di rumah sama anak-anak terbawa. Jadi kadang-kadang pas kita di posisi kontrol itu, kalau saya pribadi nih ya, saya pernah mengalami semua. Apalagi seperti yang tadi ya, saya punya 28 Nadia sama Abed, tambah satu lagi Marcelia yang sudah 9 mungkin belum sekolah. Lebih kepada refleksi Pak, kalau saya pribadi yang maunya yang baik gitu ya. Baik, menjadi contoh, menjadi teladan, tapi ya tidak semudah teorinya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ya bisa yang lembut, senyumnya ada, gitu ya Pak. Kadang antar kita saja kalau kita lagi suntuk, selamat pagi Bu Eni, baik. Saya Bu Eni terus. Selamat pagi Dede, diam aja. Gitu ya Pak. Pakai masker soalnya. Ya, bukan dengan Bu Eni aja, dengan semua. Jadi kembali ke pribadi kita ya Pak ya. Ya. Ya memposisikan diri nggak mudah sih, kalau saya pribadi juga nggak mudah. Kalau di mata sama Kenan ya kadang-kadang ikat hari Selasa ya emosi kayak gitu dan lain sebagainya ngadepin anak, apalagi Senin Selasa itu kan sepatu, kaos kaki, dasi ya karena anak di depan itu. Kalau Rabu Kamis aman karena memang bebas seperti itu. Makanya saya kemarin maaf lagi Bu ini, kok Rabu Kamis nggak pernah ada catatannya sih Bu ikat gitu. Jadi kembali di posisi kontrol itu kalau saya pribadi pernah mengalami semuanya. Jadi kembali ya kalau memang mau baik ya mungkin pas ketemu anak yang terlambat seperti Naren tadi ya diposisikan ya selamat pagi Naren dengan bahasa yang sesuai dengan yang kita ajarkan kepada anak-anak berkarakter yang baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika. Nah itulah sebenarnya yang Ika sampaikan tadi berkaitan juga dengan kebutuhan dasar manusia tadi ya. Ternyata masih ada hal yang ini 5 tujuan pokok, tujuan dasar. Mungkin ada Bapak Ibu. Saya sharing saja ini tujuan yang didasari pada dari kelas Albert. Saya merefleksikan diri saya sendiri. Saya itu dengan Albert itu termasuk yang pembuku tadi. Ya. Saya kalau hari Kamis itu jam pertama di dalam lalu. Jadi saya tuh duduknya sedikit ngancem sama dia. Ini karena seperti saya kalau terlambat pokoknya tidak boleh masuk jam saya. Tapi hasilnya ada Pak. Hasilnya dia tidak terlambat setiap jam saya. Kemudian hari Selasa saya nggak ingatkan dia. Rabu saya nggak ingat dia Rabu kemarin, Rabu lalu. Terlambat Kamis. Jadi saya juga gimana ya? Saya juga berusaha tidak mendukung dia. Tapi ketika saya memberikan ancaman pada petik, dia tidak terlambat dan dia bisa tidak terlambat gitu. Jadi saya juga saya juga ingin jadi sebagai guru dari ini. Tapi ketika saya dihadapkan dengan Albert ini, ketika saya memberikan ancaman tadi, ada hasilnya dia tidak terlambat. Tapi ketika saya lupa untuk memperingatkan dia terlambat lagi. Itu dan Oke, baik, terima kasih. Saya menarik ya Albert ini ya. Berkaitan dengan keterlambatan ketika dihukum dia takut datang ya. Nah itu namanya motivasi eksternal ya yang tadi ya. Nah motivasi eksternal itu sebenarnya diperlukan. Jadi nggak salah ibu sebagai penghukum itu nggak masalah ya. Tapi idealnya memang dikatakan memang ya semua orang pengen menjadi posisinya sebagai posisi manajer, Tapi kalau memang belum ada keyakinan kesadaran dari dalam dirinya, motivasi diri, memang butuh motivasi dari luar. Masalah satunya, jadi nggak masalah
Nah, seandainya Tuhan kalau ternyata dengan hukuman dia sudah mulai baik, kita pindah lagi ke yang lain, ya, yang lain. Mungkin setelah hukuman sudah oke ya, sudah oke berjalan 1 tahun ini dia agak terlambat dengan hukuman tidak terlambat, oke deh, selesai. Berarti dengan hukuman nanti apabila ada masalah yang lain kita coba lagi tetap mulai dari manajer. Gitu ya, ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, Pak Renner. Menarik ya. Menarik. 5 posisi kontroli sangat menarik untuk dibahas. Terima kasih Pak Yuda Iya. terkait dengan informasi yang saya berikan juga. Yang pertama, seperti teman-teman yang lain juga saya mengalami kelima-limanya, kadang sebagai pendukung, kadang sebagai pengamat, kadang juga sebagai teman yang membiarkan kadang ya sudahlah, kita juga ingin berusaha menjadi seorang sebagai manajer. Terkait dengan status manajer ini, pertanyaannya apabila anak itu dalam tanda kutip kita bahas tugas terjadi pada hal yang sama pada guru-guru yang lain. Kalau teknisnya itu apakah setiap guru mengeksekusi, maksudnya apa ya, treatment anak itu, atau cukup satu karena kan permasalahannya sama, dia tidak mengerjakan tugas di beberapa mata pelajaran, atau memang harus setiap gurunya pribadi-pribadi, atau bisa di generalisasi lah karena mungkin metodenya yang sama supaya itu. Kira-kira bagaimana? Oke, menarik ya. Memang ada anak yang tugas itu nggak pernah ngerjain kayak gitu ya. Mata pelajaran apa aja nggak pernah ngerjain. Nah, yang menjadi manajer itu 1 guru atau semua guru? Nah, monggo Bapak. Kira-kira gimana ini? 1 guru atau 5 guru? Atau semua guru jadi manajernya dia? Nggak mungkin juga ya. Kira-kira gimana? Saya tawarkan dulu ya. Punya solusi nggak? Nah, oke, 5 posisi guru. Tadi ada sebagai guru, ada membuat rasa bersalah sebagai teman, ada yang sebagai pengamat, ya, ada sebagai manajer. Nah, manajer melakukan tugasnya agar anak-anak bisa memanage. Nah, guru yang lain juga mengamati. Tadi kamu sudah nggak kerja, kamu sudah punya jadwal dulu, jadwal harian, jadwal belajarnya setiap jam berapa. Kalau belum ada, itu tugas kita sebagai manajer. Seandainya anak itu belum ada, sudah ada jadwal itu, kita tugasnya sebagai manajer sudah dilaksanakan. Oke, Pak Renat, bisa? Jadi kalau begitu, kira-kira siapa sih posisi paling tepat untuk manajer ini kalau punya kasus seperti itu? Ya, siapa Yang duluan. Masalah siapa saja, apa saja. Nah, kalau ketemunya sama kita duluan, nggak kita atasi, ya guru yang lain nanti menjadi posisi manajer. Gantung siapa duluan nanti. Ya gitu aja. Sudah cukup? Sudah cukup? Masih ada 1 materi lagi dari materi saya. Yang ke-6, yaitu restitusi dengan segitiga restitusi. Apa itu? Kalau tadi ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, inilah restitusi. Restitusi itu posisi kita sebagai manajer. Posisi kita sebagai manajer. Nah, Diana Goshen ini dalam bukunya restitusi atau restruction school disiplin di tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution planner. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkahnya ada 3, namanya 3 segitiga restitusi, berarti langkahnya ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
dan menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrolnya bagaimana? Untuk menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu pasti. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku itu pasti punya alasannya. Tuh, ya. Nah, teori kontrolnya seperti itu. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal dalam diri. Pasti punya motivasi internal. Tujuannya apa? Nah, ketiga restitusi itu dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Tidak harus satu persatu secara kaku. Banyak guru, sebenarnya kita semua mungkin sudah melakukannya dengan berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Segitiga restitusi. Nah, misalnya dari menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Contohnya siswa sekolah. Bukan satu-satunya orang. Kemudian, validasi tindakan yang salah tentu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari nilai-nilai kebajikan yang sudah. Jadi ada hubungan dari nilai 1 sampai ke poin yang. Nah, sekarang saya akan kirimkan contoh kasus, ya, contoh kasusnya. Skenario tentang segitiga restitusi. Di grup WA bisa dibaca contoh skenario segitiga restitusi sambil saya bacakan dari depan. Ketika saya sedang mengajar, saya melihat seorang siswa laki-laki bernama Fauzil masuk ke kelas setelah minta izin buang air ke kamar kecil. Dia langsung menghampiri Julia yang duduk di depan yang sedang serius membuat tugas. Fauzil menarik pena Julia serta menyemprotkan air minumnya ke wajah Julia. Secara spontan, Julia mengeluarkan kata-kata kotor. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya ke kantor setelah kegiatan pembelajaran. Di kasusnya, Fauzil ke toilet, balik, dia ngambil pena, dia kan ngambil pena, semprot air ke Julia. Julia ini kamu kotor. Siapa yang salah? Semuanya salah ya. Posisi pada kasus ini semuanya salah. Nah, langkah kita sebagai bapak ibu guru untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, contohnya, maka sebagai bapak ibu guru yang bertanya, Fauzi, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Julia? Pasti Julia akan menunduk, mengangguk. Dia jawab, tadi Julia sedang membuat tugas. Terus mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng aja, ingin mencandainya aja. Kan sering kan kayak gitu anak-anak kita ya. Kemudian, apakah kamu tahu dengan musuhin Julia, memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor? Dan kamu ada dalam masalah loh. Iya Bu, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Nah, sekarang mulai kita gunakan posisi kita sebagai manajer. Baiklah,
Di sini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, di dalam segitiga restitusi itu, ketika bertanya hal itu, baiklah, ya. Di sini ibu tidak ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Posisi ini adalah ketika dia menstabilkan kita. Mari kita cari penyelesaian bersama-sama yang bisa kita lakukan agar masalah ini bisa selesai. Kamu melakukannya pasti punya alasan. Nah, berarti ini sudah ke validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Pasti bahagia bila kawan terkejut, kesal, marah. Iya, begitu. Dikatakan. Iya, Bu. Nah, karena ibu senang ibu lihat kamu merasa senang melakukannya, tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, sehingga kamu sekarang dalam masalah. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas. Nah, validasi dan menanyakan keyakinan. Sudah sampai menanyakan keyakinan. Apa yang kamu percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama. Nah, itu kan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tapi dengan teman membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu, tidak validasi lagi tindakan itu, divalidasi lagi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus bersikap usil di kelas? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman. Baiklah, sekarang apa yang harus kamu lakukan dengan masalah ini? Saya akan minta maaf sama guru. Itu sudah sampai pada menanyakan keyakinan kelas kembali. Menjadi orang yang seperti apa ya? Sudah sampai ke keyakinan. Nah, maka perlu kita ketahui ketika orang meminta maaf itu tidak mudah. Ya. Lebih sulit kita meminta anak untuk meminta maaf daripada meminta anak suruhnya. Mereka akan lebih suka nyapu daripada minta maaf. Jadi kalau mereka dengan besar hati sudah berani meminta maaf, ya sudah. Artinya mereka sudah memiliki kesadaran. Nah, sekarang ketika kasus yang kedua, ketika Julia berkata kotor, bagaimana ya? Nah, sekarang ceritanya Julia cerita tadi selagi belajar diganggu. Apakah dengan kata-kata kotor menjadi solusinya? Nah, itu posisi menstabilkan identitas. Jadi ada tiga resolusi itu masuk semua di sana ya. Tadi keceplosan, saya emosi. Kemudian, apakah kamu tahu mengeluarkan kata kotor itu tidak hanya dengan manusia saja kamu bermasalah, tetapi dengan Tuhan juga membenci dengan hal itu. Iya, Bu. Baik, Ibu tak ingin terus mengikuti kesalahanmu. Tadi sudah sebutkan salah ya. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, bukan? Jadi meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan anak-anak itu salah, yang dilakukan Julia itu salah. Sekarang kita mencari solusinya bersama-sama. Nah, selanjutnya baru ke keyakinan kelas dan kamu mau menjadi seorang yang seperti apa. Nah, itu adalah contoh kasus yang ada misalnya di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah saya share. Nah, itu ya. Mungkin itu dulu materi yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan budaya positif ini di kelas, di sekolah maupun di lingkungan kita di SMP Singkarus ini. Nah, mudah-mudahan dengan ini menambah istilahnya bukan menambah pengetahuan, tetapi menyegarkan kembali kita semua bahwa ternyata yang kita lakukan itu kan monoton biasanya lakukan ini terus berulang-ulang terus. Tapi ternyata perlu kita ingat kembali bahwa ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif, budaya positif baik di sekolah, sesama kita, bahkan di ngurus, sama-sama rekan kerja. Begitu juga dengan sesama anak-anak kita dan anak-anak juga. Harapannya kami bukan hanya memberikan atau menyampaikan materi hanya sebatas materi. Harapan kami besar kami bisa
bersinergi dengan Bapak Ibu untuk melaksanakan budaya positif di sekolah ini. Karena ini hal yang baik, kami kebetulan juga saya sebagai Wakasis, Pak Yohan sebagai guru PK sangat dalam kerjasama sangat baik untuk bersama-sama mengatasi permasalahan anak-anak yang ada pada anak. Nah, kami tentu tidak bisa bekerja secara berdua untuk menerapkan budaya positif ini. Butuh bantuan juga dari Bapak Ibu. Kira-kira mudah-mudahan dengan ini kita semakin disadarkan. Mudah-mudahan anak-anak kita juga memiliki motivasi diri yang tinggi untuk merdeka belajar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Pak Yuda dan Pak Yohan, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata, tulisan, tindakan yang mungkin selama ini menyinggung Bapak Ibu, mungkin terlalu memaksa ya harus jam 1 seperti itu. Karena memang kami butuh waktu sekitar 2 jam. Tadi sudah saya sampaikan bahwa karena kita menunggu 15 menit, jadi mohon maaf sekali lagi kita harus terlambat 15 menit pulangnya sesuai ya pas 2 jam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, saya silakan sebelum cukup. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan dengan doa mohon kegiatan Pak. Terima kasih mari kita kembali dan kiranya kita berdoa dan memohon dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas kesehatan, keselamatan dan kekuatan yang telah memberikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat beraktivitas dari pagi hingga sore ini. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan sehingga kami selamat dan sehat sampai di rumah masing-masing dan bertemu dengan keluarga kami. Doa ini kami satukan dengan mengatakan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa di sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Carlos Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Sampai jumpa. Perkenalkan, saya Ibu Teresia Enis Trismiati dari SMP Sin Carolus. Saya akan memberikan testimoni berkaitan dengan diseminasi yang disampaikan oleh Pak Yuda dan Pak Yohan tentang budaya positif. Penyampaian materinya yang disampaikan kemarin bagus, menarik, dan mudah dipahami. Yang dirasakan di kelas setelah penerapan keyakinan kelas, yaitu anak-anak sudah memiliki komitmen bersama untuk lebih saling menghargai orang lain dan juga kelas menjadi lebih nyaman untuk belajar. Refleksi saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan menerapkan budaya positif di kelas, di sekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Semuanya, perkenalkan nama saya Angga dari kelas 7. Kali ini saya akan memberitahu tentang kesan dan pesan saya untuk keyakinan kelas di kelas 7B. Tentunya dengan keyakinan kelas sebagai berikut, yaitu saling menghargai dan menumbuhkan sifat kekeluargaan, belajar secara aktif dan fokus, bersikap positif, membersihkan kelas dan menaati peraturan yang ada, serta merawat dan menjaga inventoris kelas. Tentunya dengan keyakinan kelas ini, kelas kami akan lebih terarah dari sebelumnya.
Mungkin untuk saat ini keyakinan ini belum sepenuhnya berpengaruh untuk kelas kami. Tapi saya yakin dengan terus mengingatkan keyakinan kelas yang telah kami buat sendiri, kelas kami akan lebih terarah dari sebelumnya di masa depan. Terima kasih.